Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dari pertemuan yang ketiga ya. Kita bahas masalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum kita masuk ke poin persamaan linear nilai mutlak linear satu variabel, kita lihat sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat nilai mutlak itu ada 5. Yang pertama, mutlak A ditambah mutlak A. Mutlak A, harga mutlak A plus B ini sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Misalkan contoh, harga mutlak 3 plus 2 ini sama dengan harga mutlak 3 tambah 2 itu adalah 5, maka hasilnya adalah 5. Atau boleh kita sesuai dengan sifatnya. Misalkan harga mutlak 3 ditambah harga mutlak 2 ini sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Yang kedua, sifat yang kedua itu adalah harga mutlak A kurang B. Ini sama dengan harga mutlak A dikurang harga mutlak B. Contohnya misalkan kita kurangkan harga mutlak 3 kurang 2, ini sama dengan harga mutlak 1. Karena 3 kurang 2 itu adalah 1 atau 1. Atau boleh kita satu-satukan juga boleh. Sifat yang ketiga ini pengalian. Misalkan harga mutlak A dikali B, ini boleh kita pisahkan harga mutlak A dikali harga mutlak B. Jadi misalkan harga mutlak 3 kali 2 ini sama dengan harga mutlak 6 atau 6. Atau boleh satu-satu harga mutlak 3 dikali harga mutlak 2 sama dengan 3 kali 2 itu hasilnya 6. Sifat yang keempat itu harga mutlak A dibagi B sama dengan harga mutlak A dibagi harga mutlak B dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir itu adalah harga mutlak A. Harga mutlak A ini sama dengan akar A kuadrat ya, akar A kuadrat. Atau contohnya harga mutlak 3 sama dengan 3 atau akar 9 itu sama dengan 3. Oke, itu sifat-sifat nilai mutlak. Kita masuk poin persamaan nilai mutlak, nilai linear satu variabel. Ini ada beberapa bentuk ya, kita lihat bentuk yang pertama harga mutlak fx sama dengan c. Ini ada contoh ya, contoh waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa berlari menempuh 1 mil adalah 9 menit. Catatan waktu lari siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata ini. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini untuk menentukan waktu tercepat dan terlama yang ditentukan sekelompok siswa tersebut. Ini jadi contohnya ya, X kurang 9 ya, X kurang 9 kemudian sama dengan 1. Harga mutlak X kurang 9 sama dengan 1. Karena 9-nya ini adalah menit ya, satunya ini adalah mil. Satunya ini adalah mil. Nah, ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan ya, ada 2 cara. Ini kalau kita jawab secara definisinya ini adalah ada yang bernilai positif, X-nya lebih dari 0 atau bernilai negatif. Kita lihat kalau A-nya bernilai positif, X-nya lebih dari 0. Jadi X kurang 9 sama dengan 1. Jadi X kurang 9 sama dengan 1. X-nya berapa? X-nya adalah 10 karena 1 ini berubah tanda, yang negatif jadi positif jadi 10. Atau boleh yang bernilai negatif. Tadi ada positif, ada negatif. Sesuai dengan definisi kita yang kemarin ya. Pelajaran kita kemarin. Jadi X min 9 sama dengan 1. Minnya kita pindah ruaskan ke sini. Ya, jadi tinggal X min 9. X-nya adalah min 1. Ini berubah tanda jadi positif. Min 1 ditambah 9 hasilnya 8. Jadi bisa kita lihat nilai yang paling kecil itu adalah tercepat. Nilai yang paling besar itu adalah terlambat atau terlama, ya. Atau boleh juga sesuai dengan definisinya yang satunya akar
atau kuadrat. X min 9 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Jadi ini kita bentuknya A plus B kuadrat. Kembali lagi di kelas 10, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Maka dapatlah X kuadrat min 18 2 kali 9 18X ya, plus 9 kuadrat 81, 1 kuadrat itu 1 ya. X kuadrat min 18 81 ditambah 81, ini pindah ruas jadi negatif sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 18X plus 80 sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktorkan, kalau dikali dia menghasilkan angka 80 ya. Kalau dikali dia menghasilkan angka 80 positif. Kalau dijumlah dia menghasilkan nilai min 18. Jadi angkanya adalah 8 dan 10. Jadi X min 8, X min 10. Jadi nilai X-nya satunya 8, satunya 10. Terserah mau menggunakan langkah yang pertama atau cara pertama atau cara kedua. Jadi terserah anak-anak mau menggunakan yang mana ya. Jadi nilainya yang terlambat itu adalah 8. Kemudian nilai yang tercepat itu adalah 10. Itu untuk bentuk harga mutlak Fx plus C. Kemudian yang kedua bentuknya Fx ya, harga mutlak Fx sama dengan Gx dengan catatan Gx-nya lebih dari 0. Nah ini untuk penyelesaiannya ada 2. Untuk Fx dan Gx-nya positif, itu yang pertama. Yang kedua ya, saat Fx negatif dan Gx-nya positif ya. Itu kita lihat contoh sekarang. Ya, ini contohnya ya. Contoh ini ada 2 cara tadi ya. Kita lihat cara yang pertama, misalkan X min 1, cara pertama ya, X min 1 harga mutlak sama dengan 2X plus 1. Jadi kita keluarkan X min 1 sama dengan 2X plus 1. X min 1 ini tetap dikeluarkan, tinggal X ini pindah ruas jadi min 2 sama dengan 1. Yang ini pindah ruas negatif jadi positif. Jadi X min 2 sama dengan 1 tambah 1, 2. Kemudian ini dikurangkan, tinggal min X sama dengan 2. Minnya pindah ruas jadi X-nya nilainya adalah min 2. X-nya min 2 ya. Kemudian yang satunya dia bernilai negatif, misalkan min X, X min 1 sama dengan 2X plus 1. Jadi boleh kamu kalikan ya. Kalikan min X kali X, min X kali min 1 jadi positif 1 sama dengan 2X plus 1. Kemudian min X min 2 ya, ini pindah ruas ya, yang ini positif jadi negatif sama dengan 1. Ini positif jadi negatif ya, negatif 1. Jadi min X min 2 sama dengan 1 kurang 1, itu hasilnya adalah 0. Kemudian min X dikurang 2X jadi min 3X sama dengan 0. X-nya adalah sama dengan 0. Kalau kita buat garis bilangan, X-nya 1 bernilai 0, 1 bernilai min 2. 1 bernilai min 2. Kemudian kita lihat syaratnya dulu ya. Syaratnya adalah misalkan Fx sama dengan X min 1, Gx-nya adalah 2X plus 1. Dengan catatan Gx-nya ini lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 berarti 2X kita masukkan ke sini, 2X plus 1 lebih dari 0. Kemudian 2X lebih dari, ini pindah ruas jadi negatif ya, min 1. X-nya adalah min setengah. Jadi ini untuk syarat, berarti syaratnya adalah min setengah. Ini syaratnya ya, untuk syaratnya. Kemudian bisa kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua misalkan X min 1 ya, 2X plus 1 sama ya, kita kuadratkan. X min 1 kuadrat sama dengan 2X plus 1 kuadrat. Jadi sama A plus B kuadrat tadi ya. Maka diperoleh X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 2 kuadrat 4X kuadrat plus 2 kali 2 kali 1 jadi 4X plus 1. Jadi kita gabungkan X kuadrat ini pindah ruas jadi negatif, min 2X ini pindah ruas jadi negatif 1 ya. 1 dikurang 1 ini pindah ruas jadi min 1. Tinggal ini kita gabungkan ya, kita gabungkan X kuadrat jadi 3X, ini jadi 6X sama dengan 0 ya. Kemudian 3X
3x kita keluarkan, jadi 3x min 3x kali x, min 3x kuadrat, min 3x kali 2 itu adalah min 6 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 0, satunya x plus 2 sama dengan 0. X nya adalah 0, satunya lagi x nya min 2. Dengan catatan syaratnya tadi adalah x nya adalah min setengah. Jadi garis bilangannya 0 dan min 2 ini untuk x ya. Kemudian min 2 ya. Dengan catatan syaratnya tadi min setengah, kemudian gx-nya lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti untuk syaratnya min setengah arahnya yang positif, untuk lebih dari 0 maka arahnya ke sini. Ini tidak menjadi syarat. Jadi ini nilai x-nya, nilai HP-nya, himpunan penyelesaiannya ini adalah tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Karena dia adalah lebih dari 0. Kemudian poin yang ketiga untuk bentuk f, harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx, ini sama seperti yang pertama dan yang kedua ya, tinggal kita robah harga mutlaknya ya. Ini adalah materi persamaan linear nilai mutlak linear satu variabel ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.